si bos ini nanyain ke saya, kamu kelar 3 tahun di magang ini mau gimana? Terus saya bilang, saya pengen pindah ke pertanian gitu. Dia langsung kaget kan, udah masuk di perusahaan saya aja gitu. Kamu pengen gaji berapa emangnya? Dibilang gitu teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Pada konten surat kali ini, saya ingin bercerita ya teman-teman. Jadi kejadian 1 minggu yang lalu, ada kecelakaan kerja di perusahaan kita, di perusahaan saya ya. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi memperpanjang visa ya teman-teman. Saya memperpanjang visa itu kan, jadi kerja saya kan libur ya. Jadi digantiin sama senpai saya. Diserpin dulu sama senpai saya itu. Nah, ternyata teman-teman, di waktu itu yang nyerepin saya itu kecelakaan teman-teman. Jadi kecelakaan kerja pas barasi, pas bongkar ya teman-teman, pas membongkar Asiba itu. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Ini saya cerita dengar dari orang yang lihat dan cerita dari dia sendiri. Jadi kita cerita dari orang yang lihat dulu ya. Jadi cerita dari orang yang lihat itu katanya waktu Asiba itu dibarasi, waktu Asiba itu dibongkar, scaffolding itu dibongkar. Jadi bongkarnya itu pakai tawa kren teman-teman, pakai kren. Jadi si scaffoldingnya itu diambil 3 lantai, habis itu diangkat tuh pakai kren, diturunin di paling bawah di dasaran di tanah gitu. Nah pas saat dibongkar-bongkar, udah tuh 1 lantai dibongkar, dihabisin, tinggal 2 lantai. Nah pas 2 lantai ini kan kabel bajanya kan otomatis dicopotin tuh ya. Jadi kabel bajanya itu ada 4 teman-teman, ada 4 kabel. Jadi dipasangnya itu di ujung-ujungnya itu dipasangin supaya seimbang kan turunnya kan. Nah pas saat dicopotin itu dia si senior saya itu udah nyopot duluan tuh kabelnya. Nah sementara temennya itu lagi masih nyopot. Akhirnya dikasihlah ke dia kabelnya yang 2 itu, dikasih ke dia, dia ngobrol sama temennya yang di samping sembari nunggu dia selesai angkat itu kabel sampai ke atas kan, kabel bajanya itu. Jadi kabel bajanya itu di bawahnya ada kayak penjepit gitu teman-teman, kayak penjepit lah intinya, kayak penjepit. Susah ya, nggak ada gambarnya ya, nantilah saya cari gambarnya, nanti saya kasih tahu di sini, saya kasih tahu gambarnya. Nah pada saat itu dinaikin si kabel bajanya ini, ternyata sama temennya itu nggak dipegangin, dilepas. Pas naik ternyata itu yang penjepitnya itu nyangkut di buresu teman-teman. Di buresu itu yang nyilang kayak gini tuh, yang nyilang itu nyangkut, ketarik ke atas, akhirnya roboh. Nah dia kan lagi ngobrol sama temannya tuh ya, pas nengok itu roboh, dia lari nggak keburu, akhirnya kerobohan tuh scaffolding ke badan dia. Puam, di sini langsung kayak orang ditinju teman-teman. Di sini bengkak gede, kakinya juga kena. Nah yang paling kasihannya itu saya ngeliat itu tulang punggungnya itu, tulang belakang di sininya itu geser ternyata teman-teman. Bukan copot, cuman geser. Nah pada saat kecelakaan kerja itu, kerobohan scaffolding itu, kebetulan saya memperpanjang visanya itu udah kelar ya, lagi di perjalanan. Nah si bos ditelepon, katanya karyawannya kecelakaan kerja. Nah akhirnya berhubung kita juga pulang dari perpanjang visa itu lewat jalan situ, akhirnya udah deh kita nyempitin ke situ, kita lihat.
Nah pas kita lihat datang ke situ teman-teman, dan ini kejadian yang kedua kali yang saya lihat soal kecelakaan kerja itu. Yang dulu kan sempat saya bikinin videonya juga kan, yang orang Jepang gak ada hati nurani, kecelakaan kerja yang kakek-kakek umur 70 tahun yang kepalanya bocor itu kan. Nah sekarang ini kejadian lagi, dan memang bener teman-teman, di Jepang itu nggak ada, apa sih namanya, kalau kita kan di Indonesia itu kan kalau ada orang kecelakaan itu kerjaan berhenti dulu, ditolongin dulu orangnya, dikasih minum, ditanyain bagaimana, pokoknya diberesin seberes-beresnya, dibawa langsung ke rumah sakit. Nah pas saya lihat waktu itu gak ada yang nolongin sama sekali. Teman-temannya sibuk masih kerja, teman-teman, sibuk beresin itu yang robohnya, dan masih tetap kerja, nggak ada yang nanyain satu orang pun ke dia gimana keadaannya, nggak ada yang beresin dia, nggak ada yang bantuin dia, nggak ada. Dia cuma duduk meringis-meringis nahan sakit mukanya. Akhirnya kita tuh dari mobil, saya sama teman saya si Adnan itu langsung refleks turun dari mobil, langsung ditolongin kan, langsung ditolongin, kita tanyain bla 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 bla. Mungkin waktu ditolongin itu dia langsung pura-pura kuat gitu, oh nggak apa-apa, saya nggak kenapa-napa, ini mah kecelakaan ringan aja biasa ini. Sambil jalannya udah, wah pokoknya udah kayak orang kecelakaan gimana lah teman-teman gitulah. Pokoknya jalan itu udah susah banget, tapi dia berusaha bilang, nggak apa-apa, udah ini mah kecelakaan ringan gitu. Entah mungkin dia malu karena kita berdua junior dia kan, jadi dia berusaha menutupi kelemahan dia gitu, berusaha apa sih ya, nggak mau kelihatan lemah gitu. Yang tadinya muka dia perangas-peringis udah kayak nggak ada pikiran, tiba-tibanya ada kita datang di situ, dia kaget dan langsung semangat lagi. Akhirnya datang ambulan, datang juga polisi. Akhirnya di situ debat-debat, ceng-ceng, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Nah waktu di rumah sakit dibawa ke ambulan itu kan kita ngikut dari belakang. Habis itu kita berdua tanyain ke dia kejadiannya seperti apa sebenarnya. Nah ini cerita yang tadi itu kan dari orang yang lihat. Nah kalau yang cerita dari orang yang lihat, versi orang yang lihat itu, dia yang apa sih namanya, dia yang pelaku, itu salah dia sendiri katanya. Untuk orang yang lihat ya, itu salah dia sendiri, ngapain dia ngobrol. Makanya pas kasih baik, pas scaffolding itu roboh, dia kerobohan. Kalau dia nggak lagi ngobrol, mungkin dia bisa ngindar kemana kayak. Itu kan cuma 2 lantai, itu gampang itu buat lari, bla bla bla. Pokoknya semua orang yang lihat kejadian itu menyalahkan si korban ini. Nah, kalau di versi senior saya, ceritanya kayak gini teman-teman. Jadi waktu bongkar-bongkar itu katanya, saya udah bongkar duluan. Itu kabel baja udah dibongkar saya duluan, terus karena temennya kan yang bongkar itu kan udah tua ya, jadi lelet. Dia langsung kasih. Pikiran dia itu dikasih itu bakalan dinaikin kabelnya itu pelan-pelan itu sambil dipegangin sama dia, ternyata enggak. Nah akhirnya ngerobohin lah dia. Kalau untuk senior saya itu bilangnya yang nggak tahu diri itu ya temennya itu. Katanya kenapa kok bisa jadi kayak gini ngerobohin saya katanya. Jadi dua versi yang berbeda lah. Kalau versi yang orang lihat kecelakaan itu menyalahkan si senior saya, dan senior saya malah menyalahkannya temennya itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah akhirnya di rumah sakit itu, karena itu kan pekerjaan saya sebenarnya, karena saya libur akhirnya diganti sama dia kan. Nah dia itu bilang ke saya, untung yang kerja sekarang itu saya pinnya katanya. Bayangin kalau kamu kerja nggak perpanjang visa itu, wah kayaknya bakal ribet banget gitu. Di situ saya langsung termenung dong, termenung diem aja, saya kosong. Waduh, iya juga dalam pikiran saya kan, oh iya juga ya. Tapi
saya kembali lagi, karena saya orang Islam ya, jadi saya mikir, ya mungkin itu saatnya kecelakaan dia, bukan kecelakaan saya gitu. Walaupun itu bukan dia yang gantiin, kalau posisi saya di situ, kalau saya waktunya bukan kecelakaan di hari saya, ya nggak bakalan terjadi. Tapi saya termenung respect banget dengan kata-kata dia, untung saya katanya. Di situ saya respect banget, karena di perusahaan kita itu teman-teman, yang paling mengerti tentang kita itu ya dia itu. Nanti saya kasih fotonya waktu di rumah sakit ya. Dia di kursi roda dan dia diliburin. Kata dokternya sih dia harus istirahat selama 1 bulan. Nah terus besoknya kan kita berdua kan kerja tuh ya. Kita berdua kerja, kita ketemu sama Saco Tobi. Karena kan perusahaan kita kan perusahaan Oeng ya, jadi ngikut ke perusahaan yang besar. Nah itu ada Saconya. Temen saya bilang katanya itu senior kita itu yang kecelakaan itu katanya disuruh libur 1 bulan. Nah si Saconya ini, si bosnya ini, bos di Tobi itu bilang, enggak, itu kecelakaan ringan kayak gitu mah enggak ada 1 bulan, apa-apaan 1 bulan, 4 hari itu udah sembuh katanya. 3 hari 4 hari. Kita berdua kan langsung melongo dong. Anjing, orang itu tulang belakangnya geser. Gila, kalau 4 hari 3 hari langsung sembuh, langsung kerja lagi. Wah, mana ada sembuh itu. Kaki bengkak, ini udah bengkak gede banget. Jalan aja susah pakai kursi roda. Cuman 3 hari 4 hari. Wih, gila. Segila itu ya. Maksudnya orang Jepang itu gila kerja banget. Segila itu. Memang kalau masalah safety itu emang diakuin sih, safety banget kerja di Jepang itu. Safety banget emang diakui. Segala sesuatu itu harus aman. Naik tangga yang 1 meter aja itu harus aman banget. Emang saya akui. Tapi saya udah 2 kali ngelihat kejadian seperti ini. Ternyata di Jepang itu untuk masalah kesehatan itu nol besar. Di sini mementingkan keselamatan tapi tidak mementingkan kesehatan. Jadi wajar, semisal di sini banyak yang frustasi, banyak yang stres, banyak yang nggak kuat menahan kerasnya hidup. Karena ya di sini beneran teman-teman, kesehatan itu nggak dipikirin, sama sekali nggak dipikirin. Dan itu nggak masuk di akal saya awalnya. Dan bener-bener nggak masuk ke pikiran saya gitu, sekeras banget ini. Nah kita ganti topik pembicaraan ya. Jadi itu masalah kemarin, masalah kecelakaan kerja. Sekarang ini cerita saya sendiri nih ya. Jadi waktu kemarin teman-teman pas tahun baru kan libur ya, kita berdua sama Adnan itu diajak makan-makan tuh ya sama Saco Tobi. Bukan Saco perusahaan saya ya, sama Saco Tobi diajak makan-makan di restoran. Nah di restoran itu kan mereka pada tanya soal masalah-masalah kita di pekerjaan Tobi. Kita ngobrolin ke situ, kita nggak suka sama senior ini, bla 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 bla, masalah-masalah kita di pekerjaan. Nah akhirnya si bos ini nanyain ke saya, kamu kelar 3 tahun di magang ini mau gimana? Terus saya bilang, saya pengen pindah ke pertanian gitu. Dia langsung kaget kan, udah masuk di perusahaan saya aja gitu. Kamu pengen gaji berapa emangnya? Dibilang gitu teman-teman. Ih, kaget ya kan. Nah si Adnan ini bilangnya, saya masih tetap pengen lama di Tobi gitu. Nah akhirnya mereka itu mancing-mancing saya supaya memilih jalan yang sama juga kayak si Adnan kan. Kamu pengen gaji berapa? Terus saya nyeletuk kan. Saya pengen bersih 25 kan saya bilang gitu kan. Yaudah oke, masuk langsung gitu. Padahal aku bisa minta lebih besar lagi, entah 30, entah 35 mungkin ya. Cuman saya mikir lagi, waduh saya juga masih goblok gitu kan. Belum ahli banget, jadi ya
ya lebih ke sadar diri gitu. Makanya saya bilangnya 25 bersih gitu. Ya merasa ya sadar diri aja gitu teman-teman. Akhirnya dia langsung bilang gimana katanya. Ya saya pikir-pikir lagi aja deh. Nanti kalau emang iya saya omongin lagi kalau mau selesai 3 tahun. Itu terbuka banget teman-teman, sampai saya bilang saya pengen apa tuh yang gede, yang ada balkonnya, yang pokoknya udah minta-minta yang enak-enak semua. Cuman karena kembali lagi tadi ya, banyak banget apa sih ya yang nggak masuk di logika saya. Itu pekerjaan seperti ini, saya memutuskan 3 tahun kerja di Tobi, saya sabar. Setelah itu ya mungkin saya pindah pekerjaan teman-teman. Jadi pembahasan Tobi mungkin sampai 3 tahun aja ya teman-teman ya. Di konten surat ini mungkin kedepannya saya bakalan ganti pekerjaan, bukan di pekerjaan Tobi. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan saya cerita. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu ya buat teman-teman, bisa menjadi informasi buat teman-teman untuk lebih hati-hati lagi dalam bekerja, apalagi pekerjaannya di Gen Body, konstruksi, harus hati-hati ya teman-teman. Selalu berdoa, utamakan berdoa sebelum melakukan apapun. Ingat kepada Tuhan, ya jangan lupa lah itu. Dan saya sampai sekarang nggak lelah untuk ngasih tahu ke teman-teman yang belum datang ke Jepang, yang masih belajar di Indonesia itu, untuk carilah pekerjaan yang benar-benar enak. Jangan masuk pekerjaan yang kayak saya, teman-teman. Beneran, jangan. Walaupun memang nggak ada pekerjaan lagi, Pai. Cuman adanya ini, mau nggak mau lah, udah daripada nunggu lama ya terserah ya teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman jangan nyesel. Banyak banget teman-teman yang nge-DM saya di IG soal pekerjaan Tobi. Mereka ngeluh dan mereka juga keluhannya sama seperti saya. Bla 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 bla. Saran dari saya, cari pekerjaan yang aman aja, yang di bawah. Ya nggak apa-apa konstruksi, yang penting yang di bawah aja kerja, yang nggak bertaruhan dengan nyawa. Ya emang pekerjaan apapun bertaruhan dengan nyawa sebenarnya. Cuman kalau pekerjaan yang seperti saya itu jelas di depan mata. Kalau pekerjaan yang lain itu hati-hati, saya itu lebih harus hati-hati lagi. Ya udah teman-teman, mungkin itu saja cerita dari saya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.